Ya, saudara, begitu banyak pihak yang bersinggungan dengan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja. Benarkah Undang-Undang Cipta Kerja digadang-gadang mampu meningkatkan investasi dan lapangan kerja? Kita akan berbincang dengan Rosan Ruslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Selamat malam, Pak Rosan. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Rosan, puas tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR? Ya, saya melihat itu adalah hasil terbaik yang diberikan oleh DPR dan juga oleh pemerintah. Dan tentunya ini sudah melalui suatu proses yang panjang, yang terbuka, yang transparan, yang dilaksanakan oleh DPR dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi kami melihat ini adalah hasil yang terbaik yang diberikan oleh DPR. Oke, lantas Pak, sebagai Ketua Satgas Omnibus Law yang ikut memberikan pandangan sejak awal, mana poin-poin yang masih sesuai atau yang tidak sesuai? Kalau ini kan ada banyak klaster nih, Mbak Ilona ya, ada klaster. Kita bicara mengenai klaster yang mana nih? Apakah yang berhubungan dengan tenaga kerja atau yang mana supaya? Tenaga kerja, Pak? Oh ya, dengan tenaga kerja ya. Ya tentunya memang klaster tenaga kerja ini dinamikanya paling tinggi dan prosesnya pun sangat panjang karena kalau boleh saya sampaikan ini juga sebetulnya sudah ada pembahasan tripartit yang melibatkan dunia usaha, perwakilan Konfederasi Serikat Buruh yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan kita pun membahas ini selama hampir 3 minggu, setiap hari dari pagi sampai malam, pasal per pasal, sudah terjadi beberapa kesepakatan, tetapi memang dari 6 konfederasi yang mengikuti tripartit itu, pembahasan itu, 2 memang walk out, yang dimana sebelum masuk materi mereka sudah walk out karena tidak ingin adanya perubahan sama sekali dari undang-undang tenaga kerja. Jadi yang 4 yang mencerminkan kurang lebih 75% dari total serikat pekerja itu terus melanjutkan sampai pembahasan ini selesai selama 3 minggu. Lantas Pak, ini kan kita sama-sama tahu ya banyak yang turun ke jalan, terutama ini para golongan pekerja tidak puas bahkan menolak begitu. Bagaimana pandangan pelaku usaha akan hal ini? Ya kami juga sangat mengerti, ini kan memang dinamikanya sangat tinggi ya, dan mereka dan teman-teman serikat buruh pun mempunyai hak untuk melakukan demo. Ya tentunya harapannya ini dilakukan dengan protokol COVID yang baik, yang benar, apalagi saat-saat ini kan memang penyebaran sedang tinggi-tingginya, dan juga ya jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis yang membuat akhirnya semua pihak jadi dirugikan gitu. Oke, sekarang kita ke poinnya Pak Rosan, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan selama ini digadang-gadang bahwa ini untuk tujuan supaya investasi di Indonesia lebih bersahabat lah begitu. Sesignifikan apa Undang-Undang Cipta Kerja bisa meningkatkan jumlah investasi dan tentunya mengurangi risiko PHK di saat pandemi? Ya memang kalau saya melihat bahwa ini adalah tentunya tidak hanya menggunakan investasi, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Dan sebetulnya opportunity itu ada. Kenapa? Karena seperti negara US, negara Eropa, bahkan Jepang, itu memberikan insentif untuk perusahaannya untuk keluar dari China. Karena mereka tidak mau terkonsentrasi di China sebagai part of global value change-nya. Jadi kesempatan ini ada, karena di US aja ada 1.000 perusahaan yang sudah diperintahkan untuk keluar dari China. Nah, kalau kita tidak menyambut ini dengan cepat, ceritanya akan sama, kita ketinggalan lagi. Oleh sebab itu reformasi struktural yang dilakukan sekarang memang harus kita lakukan sehingga kita improve investment climate kita, ease of doing business kita, sehingga kita bisa competing with our neighboring countries gitu. Pak Rosan, ini terakhir tapi singkat saja, ada kecurigaan kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha nakal. Tanggapan Anda singkat saja. Pak, kita semua yakin bahwa itu kita baik, niat kita baik ya. Ya, kalaupun ada pengusaha yang nakal ya diberikan tindakan hukum sekeras-kerasnya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Rosan telah bergabung di Berita Utama. Semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa seperti yang diharapkan, memang menciptakan investasi meningkat dan tidak ada PHK di masa pandemi. Terima kasih Pak Rosan bergabung di Kompas TV.